Apa? Kalau memang bapakmu itu sesepuh, juru kunci, coba nih, biar saya yang membujuk suruh keluar dari rumah, ngungsi dulu. Kalian siapa? Mas, paksa tadi kesini kan keluar dari rumah, Mas. Kalian itu siapa? Nih, Saya saja yang anaknya. Tidak mau. Teman sesepuh-sesepuhnya juga tidak mengajak dia keluar, juga tidak mau. Apalagi kalian yang baru kelihatan di sini. ya saya sih paham. Namun, yang namanya usaha, kita kan tidak tahu usaha yang mana yang membuat berhasil. Barangkali tersentuhnya hati dari Bapak Jenengan, Mbah Kumbang Surung, itu melalui perantara murid saya. Kalian tidak tahu saja betapa kerasnya bapak saya ketika mempunyai pendirian ataupun sudah memiliki keputusan, itu tidak bisa diganggu. Ya wis, saya kan niatnya membantu, kalau ditolak ya juga nggak apa-apa. Ya jika kalian tadi mengucapkan katanya dicoba. Dah, Maksudnya saya menceritakan terlebih dahulu daripada kalian kaget. ya. Ya kalau memang boleh, ya tertarik sama saya ke Paksa sini. keluar dari rumah, Mas. Siapa namanya? Kumbang Jika Surung kalian ya? bisa berhasil mengajak bapak saya keluar, saya jadikan kalian teman saya. Namanya siapa? Irun. Ya namanya Dasirun, tapi julukannya juru kunci Kumbang Surung. Kamu namanya siapa? Saya Musli. Musli. Ya, Panggil dulu ya, Sli. Mus. Ya, saya belum menikah. Mas Mus. Semuanya tahu. Tasirun, Mbah Kumbang Surung. Kamu ya. Ini, Pak, Ada apa ini? Pak, Kau yang melakukan ini. bukan. Kenapa saya berada di tubuh manusia? Sini saja, tidak usah kembali. Apa tidak lihat? Di sana longsor, nanti yang di sini bagaimana? Saya harus menjaga dan melindungi bukit itu. Jika bukan saya, siapa lagi? Iya, tapi kan longsor, Pak. Selama saya masih berada di sini, saya tidak akan pernah membiarkan bukit itu akan longsor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salahnya, Pak? Saya temannya Musli. Apa salahnya kita cari aman seperti yang lain? Kau Ya. meragukan saya. Bukan, Pak, bukan. Dari zaman nenek moyang saya, dari zaman dahulu turun-temurun, Aduh, ngomongnya itu mengajarkan bahwasanya siapapun yang dipercaya untuk menjadi juru kunci di wilayah itu, dia harus bertanggung jawab menjaganya dan tidak boleh pergi kemana-mana. Iya, Pak, saya tahu. Saya tidak meragukan kemampuan dari Papa. Saya tidak meragukan. Tapi kan, semua warga menyarankan. Kilura saja juga membujuk Papa suruh keluar, mencari aman. Jika nanti sudah aman, nanti kita bisa kembali lagi. Lagi pula, Papa juga tahu. Ingin menyaksikan nanti ketika saya menikah. Jika nanti Papa di sana, tertimpa tanah itu. Saya Siapa tidak yang akan terjadi apa-apa dan saya tidak akan tertimpa dengan tanah itu. nanti siapa Pak yang menikahkan saya? Siapa? Saya tidak mau itu terjadi, Pak. Kau meragukan saya dengan seperti itu. Kan, Pak, kita cari aman saja. Siapa yang mengajarimu? Saya itu dari dulu tidak pernah diajari oleh anak kecil sepertimu. Atau apalagi anak muda sepertimu. Kenalin. Ini teman saya. Ini teman saya. Pak, sehat. Siapa namamu? Kasih. Iya, nama Kase. Ini teman saya, Kase. Jika kau menginginkan untuk pergi dari rumah, silakan pergi saja. Kalian selamatkan diri kalian. Saya tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan tetap menjaganya. Dan saya pastikan tidak akan longsor lagi itu. Yang membuat jenengan yakin dan pasti itu tidak akan longsor itu apa, Pak? Leluhur saya mengatakan bahwasanya siapapun yang akan menjadi juru kuncinya itu diberi tugas dan wewenang untuk menjaganya. Ya. Dan siapapun juru kuncinya selagi mereka masih berada di tempat itu ataupun di tempat ritualnya, maka tanah itu tidak akan pernah longsor ataupun melongsorinya. Itu kan leluhur bukan Tuhan toh, Pak.
siapa yang bisa menahan bencana, Pak? Saya tahu akan hal itu. Namun, saya mempercayainya bahwasannya selama itu dan sampai detik ini, itu sudah menjadi kenyataan. Lah, ya kan kita tidak pernah tahu, Mbah Kumbang Surung. Tiba-tiba kalau memang hari ini adalah jatahnya, keselamatannya diambil bagaimana? Jangan ego. Seperti ini manusia. Jikalaupun saya itu ditakdirkan untuk tetap tinggal di sana, maka hutan ataupun bukit itu tidak akan pernah longsor. Dan jikalaupun saya harus ditakdirkan mati, berarti itu sudah wewenang ataupun takdir dari Gusti Allah. Loh, jangan salah memaknai takdir, Mbah. Jangan seperti itu. Jika kau melakukan sesuatu hal yang dimana itu tidak mempercayai takdir dari Gusti Allah, berarti kau tidak percayakan ketetapannya. Ya, saya paham, tapi bukan konsepnya seperti itu. Kita kan ciptaan, kita kan umat. Yang memiliki takdir itu Gusti Allah. Kita sifatnya ikhtiar, Mbah. Saya juga sedang berusaha untuk menjaga lereng ataupun bukit itu tidak longsor. Dan saya juga sudah memiliki keyakinan selagi saya masih menjadi juru kunci, maka saya tidak akan pernah terjadi apa-apa. Iya, tapi kan kasihan ini si Muslih. Ini kan mengkhawatirkan Bapak. Tenang saja, saya tidak akan terjadi apa-apa. Saya sudah ditakdirkan untuk menjadi juru kunci. Maka takdir itu tidak akan pernah diubah. Salah ini bicara takdirnya. Salahnya bagaimana coba? Sama saja seperti ini. Sudah tahu-tahu di depan kita ada perampok. Kok kita malah mendekat-dekat? Apa itu bisa dinamakan takdir? Kan bagusnya kan pergi. Seperti ini manusia. Di setiap perilaku, tindakan apapun, itu apapun yang terjadi, itu sudah dikatakan sebagai takdir. Oh yang takdir itu haknya Tuhan, bukan haknya makhluk. Coba dipikir lagi. Jangan salah memaknai takdir. Yang berhak ngomong takdir itu Tuhan, bukan ranahnya kita. Kita sifatnya itu ikhtiar. Ya, saya sedang berusaha. Berusaha di situ ya sama saja, Bo. Saya dipercaya oleh tetua-tetua saya dahulu sebagai juru kunci. Dan saya ditugaskan untuk melindungi bukit itu agar tidak menimpa ataupun longsor dengan tambahnya banyak korban. Dengan cara apa menjaganya? Ya, dengan cara saya sendiri. Seperti apa? Ya, seperti biasa saya melakukan sebuah dan membacakan sebuah bacaan-bacaan di tempat ritual saya sebagai juru kunci. Tanah itu berat, Pak. Tanah itu berat. Jika nanti longsor, apa Bapak bisa menahan? Selagi saya masih ada di situ, tidak akan terjadi sesuatu hal terhadap saya. Nah, sama saja ini. Mau perang tapi tidak mau pakai baju perang. Ya sama saja. Menantang. Jikalaupun saya sudah ditakdirkan untuk mati, berarti saya jika pergi dari tempat itu, saya melawan takdir Tuhan dong. Ya itu bukan kayak konsepnya kayak gitu, Pak. Dengan salah memaknai takdir. Ya, saya sudah melakukan, katanya takdir harus diusahakan. Saya sedang berusaha agar tanah itu tidak longsor. Saya mengusahakannya. Berusaha dari jauh bisa, kok kenapa harus di bawah bukitnya? Dari ucapan para tetua ataupun leluhur, tempat itu sudah diyakini jikalau siapapun yang menjadi juru kunci dan masih berada di situ, maka tidak akan terjadi apa-apa. Susah. Nah, nanti jika tanah itu mau menabrak rumah kita tidak minggir. Itu tidak akan pernah terjadi. Jangan kayak gitu, Pak. Ya, kita tetap mengusahakan yang keselamatan Bapak ini karena sayang. Saya tahu kalian semua menginginkan saya tidak terjadi apa-apa. Namun, jikalau saya pergi,
kerusakan yang disebabkan akan menjadi semakin parah. Tidak akan ada yang bisa menopang untuk bukit itu tidak longsor. Nah terus, Iya, betul. nah, terus yang di sana longsor.